sama'una lil-kidbi akaluna lis-suhti. Mereka lebih suka mendengar dusta dan mereka suka memakan suhti, sesuatu yang haram. Suhti ini sesuatu yang haram. Dan fa in ja'uka, maka jika mendatangi oleh mereka akan dirimu Muhammad, litahkuma bainahum, untuk menuntut ditetapkan hukuman di antara mereka. Fahkum bainahum, maka tetapkanlah hukuman di antara mereka. Au a'rid anhu, atau berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Tetapi berarti di sini ada penjelasan bahwa kalau datang orang-orang yang suka hobinya itu berdusta, tapi di sini kisahnya ini ditujukan kepada orang Yahudi ya, dan orang munafik. Kalau ada datang kepada kita orang yang kita kenal itu sukanya berdusta dan suka memakan haram, datang kepada kita meminta untuk diputuskan satu hukum. Ada dua pilihan di sini. Boleh engkau tetapkan hukum yang mereka minta, atau tidak engkau pedulikan mereka, tinggalkan mereka. Jadi boleh diladeni, boleh tidak diladeni, boleh diacukan, boleh diterima, yaitu permintaan mereka. Tapi ini sebelumnya, sesudahnya sudah datang ayat yang lain. Wa anihkum bainahum, ada perintah Allah Ta'ala ketika ada datang orang-orang munafik meminta kita suatu keputusan hukum, penjelasan hukum, tetap kita umat muslim yang mengerti hukum harus menjelaskan hukum itu kepada mereka, meski mereka kita ketahui orang-orang munafik, meski kita tahu mereka itu suka berdusta, meski kita tahu mereka itu suka memakan makanan yang haram. Nah, kalau dulu sebelumnya diberikan dua pilihan, layani atau tidak layani, terserah. Nah sekarang turun ayat membatalkan ayat yang di belakang dengan mengatakan bahwa kalau mereka datang meminta hukum untuk ditetapkan hukum, maka tetapkan hukum itu. Tidak boleh berpaling. Tapi di sini pada ayat ini surat Al-Maidah ayat 42 masih berlaku hukum sebelumnya, yaitu boleh engkau berpaling, boleh engkau menetapkan hukum. Biasanya ini kepada ulama dan biasanya ini kepada mufti. Mufti adalah orang yang mengerti hukum dan dia mengeluarkan fatwa, pendapat atas kasus yang terjadi di masyarakat, atau yang memutuskan secara langsung benar salah, hakim namanya. Hakim. Jadi ada tiga dalam hukum fikih. Faqih, ulama yang mengerti hukum. Yang kedua mufti, diberikan wewenang oleh pejabat, oleh penguasa untuk menetapkan hukum-hukum yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga hakim, dialah yang memutuskan benar dan salah masalah yang timbul di masyarakat. Jadi kalau ulama hanya memberikan penjelasan hukum, kalau mufti memberikan masukan kepada pemerintah. Didengar tidak didengar terserah sama pemerintah, dilaksanakan tidak dilaksanakan terserah sama pemerintah. Itu mufti. Kalau kita di sini mirip dengan MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Jadi ulama dalam koridor Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut, mereka melihat ada masalah yang terjadi di masyarakat, mereka bahas, mereka tetapkan hukum, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah mau laksanakan atau tidak, itu tidak menjadi kewajiban bagi ulama untuk memaksa, karena mereka tidak punya wewenang untuk memaksa pemerintah, hanya menjelaskan saja. Dalam memutuskan masalah tersebut berlaku tidak berlaku, itu baru jatuh kepada hakim. Jadi hakim dia yang real, hakim itu nyata, hukum yang difatwakan itu nyata, wujud di dalam kenyataan. Tapi kalau mufti seperti MPU, dia hanya memberikan nasihat, masukan, pendapat menurut kacamata hukum Islam, seperti ini pendapatnya. Kita bilang misalkan tahun baru Muharram, tahun baru Muharram dilarang bikin pesta-pesta menyanyi pada malam tahun baru Islam.
Kan sudah dikasih tausiah tuh. Udah dijelaskan bahwa hukumnya haram. Lebih baik muhasabah, lebih baik ingat dosa. Ya kan, lebih baik ingat dosa, mengingat apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Habis itu dalam praktiknya banyak orang yang melanggar, tidak dihukum. Karena kenapa? Karena fatwa ulama tadi itu cuma sekedar bersifat, yaitu menyampaikan saja, tidak bersifat mengikat. Nah yang mengikat, itulah hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Dan pengadilan yang berkaitan dengan agama adalah hakim agama. Maka hakim agama punya wewenang untuk menetapkan orang itu melanggar atau tidak melanggar. Jadi di sini dijelaskan berarti bahwa setiap hakim ketika datang orang yang meminta hukum, maka dia wajib untuk menjelaskan hukum tersebut, apa benar, apa salah, mana yang betul, mana yang salah. Wajib seorang hakim untuk menetapkan hukumannya. Meski telah diketahui oleh seorang hakim bahwa si orang yang menuntut hukum itu, yang melapor dan meminta ditetapkan hukuman itu adalah seorang pembohong, pendusta, pemakan haram. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an. In hakamta fahkum bainahum bil qisti. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika berpaling oleh engkau dari mereka ya Muhammad, jika engkau Muhammad berpaling dari mereka, fala yadurruka, maka tidaklah bisa memudaratkan, mencelakai oleh mereka akan dirimu ya Muhammad. Jika memutuskan oleh engkau di antara mereka, maka fahkum, tetapkanlah keputusan hukum bainahum di antara mereka bil qisti, dengan jalan yang adil. Jadi meskipun kita lihat ini adalah pertengkaran sesama orang kafir, kebetulan mereka menetap tinggal di wilayah umat Islam, maka hakim orang Islam harus menetapkan itu hukum dengan seadil-adilnya, meski di antara yaitu sesama orang kafir. Jadi tidak boleh sembarang juga. Alah, orang kafir, asal-asal aja kita ambil keputusan hukum, tidak boleh. Tetap harus diputuskan dengan adil, karena ini perintah Allah Ta'ala. Kenapa Allah perintahkan demikian? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil di dalam menetapkan hukum. Jadi ini kan berat nih, kalau ibu-ibu nanti punya anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang berkaitan dengan masalah pengadilan. Ya, dia udah ambil sarjana hukum atau sarjana hukum Islam, kemudian dia tes advokat, jadi pengacara, menjadi jaksa atau menjadi hakim. Nah, ini harus pegang betul ayat nih. Ya, harus pegang betul ayat nih. Jadi kalau seandainya dia mengerti tentang hukum agama, ketika dia menetapkan hukum Allah Ta'ala, maka dia akan bersikap betul-betul memegang teguh keadilan, meskipun resikonya dia akan dinonjok. Ya kan biasanya kalau begitu kan, kalau berkaitan nanti dengan pejabat-pejabat kan ada kekhawatiran, ini kalau saya putuskan menangkan si A, si B lebih tinggi jabatannya, punya koneksi lebih kuat, nanti saya didepak nanti daripada posisi sebagai ketua hakim. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka dalam hal yaitu memutuskan hukum, seorang hakim haruslah betul-betul dia kuat akidahnya, harus kuat agamanya, sehingga dia tidak memutuskan hukum berdasarkan kepentingan pribadi, untuk keselamatan dirinya saja dia pikirkan. Makanya hakim yang tidak adil itu akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan pincang. Hidup di dunia dia tidak pincang, tapi ketika dia pulang kembali kepada Allah, bangkit kubur dalam keadaan pincang, karena selama di dunia dia tidak memutuskan hukum itu dengan adil. Jadi berat hakim itu, ancamannya di akhirat berat beliau. Wa kaifa yuhakimunaka, bagaimana mereka menuntut hukum daripada engkau ya Muhammad? Bagaimana mungkin mereka menuntut hukum, dijelaskan hukum, ditetapkan hukum antara mereka yang berselisih, orang-orang kafir tersebut. Wa indahum Taurat, sedangkan di sisi mereka itu ada kitab suci Taurat. Sedangkan mereka juga punya kitab suci Taurat. Fiha hukmullah, di dalamnya kitab Taurat itu juga ada hukum-hukum Allah. Di situ pun ada aturan Allah, hukum
tentang rajam. Bukan cuma dalam Al-Quran yang memerintahkan hukuman rajam, tapi juga di dalam kitab suci Taurat, kitab sucinya umat Yahudi pun ada hukum Allah yang menjelaskan tentang berlakunya hukuman rajam. Tanam hidup, kepalanya ditinggalin, kemudian dilempar batu kepalanya sampai meninggal dunia. Jadi ini kaifa, ini takjub Allah Ta'ala seolah bingung melihat tingkah laku orang-orang Yahudi. Mereka tahu ada hukum demikian juga dijelaskan dalam Taurat, tapi mereka datang kepadamu meminta keputusan hukum seolah-olah mereka meminta hukum yang sesuai selera mereka. Nah, dipikir Nabi Muhammad ini bisa diiming-imingi sehingga ketika mereka meminta memutuskan hukum, Nabi Muhammad bisa menetapkan hukum sesuai keinginan mereka. Nah, ternyata tidak. Allah memerintahkan Nabi Muhammad putuskan hukum dengan cara yang adil. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah. Maksud mereka itu bukan untuk mencari hak. Mereka datang kepada Rasulullah agar Rasulullah menetapkan hukuman berdasarkan keinginan mereka, bukan untuk mencari yang hak, bukan untuk mencari yang benar. Mereka datang ke pengadilan untuk menyalahkan orang yang benar. Nah, untuk menghukum, memberi hukuman, keputusan hukum kepada orang yang benar, dan orang salah dibenarkan, bukan mencari yang hak mereka. Gitulah orang-orang Yahudi. Jadi pikir Nabi Muhammad bisa dibuat seperti itu. Karena kalau mereka merujuk kepada kitab Taurat yang asli, hukumannya sebenarnya yang hak-hak, yang salah. Jadi mereka datang kepada Nabi Muhammad seolah mereka berharap Muhammad ini bisa digoyang. Bisa berpaling dia dari kebenaran. Thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Apa akhirnya yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan Muhammad menetapkan hukum dengan adil. Akhirnya mereka yatawallawna, berpaling daripada keputusan hukuman yang engkau tetapkan, bahwa berlaku hukum raja yang muafik sesuai dengan yang mereka baca dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat. Ternyata keputusan Nabi Muhammad yang berlaku adalah hukuman raja, seperti mereka baca sendiri dalam kitab Taurat. Akhirnya apa? Mereka berpaling daripada Nabi Muhammad sesudah mereka tahkim, meminta diputuskan hukum di antara mereka sesama orang Yahudi. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka tidak sekali-kali mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu ini orang Yahudi nggak bisa dipegang. Ini udah jadi karakternya orang Yahudi. Allah udah jelaskan dalam Al-Quran karakternya. Mereka tahu benar tapi mereka cari yang salah. Mereka tahu yang benar tapi mereka mencari yang salah. Yang mereka minta bukan kebenaran. Tapi dan meski demikian, umat Islam yang mendapatkan orang-orang kafir yang ingin menetapkan hukum tersebut tetap harus melayani mereka dengan keputusan, yaitu hukuman yang seadil-adilnya sesuai tuntunan syariat. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Sungguh bermula kami telah menurunkan oleh kami akan kitab suci Taurat. Di dalamnya ada petunjuk, hudan dan nur, cahaya. Cahaya apa? Yang menjelaskan bagi hukum-hukum di antara sesama manusia. Jadi kitab suci Taurat itu adalah petunjuk agar mereka tidak tersesat, dan adalah cahaya agar mereka bisa terang melihat hukum-hukum yang mestinya ditetapkan dalam kehidupan mereka. Yahkumu bihan nabiyyun, yang memberlakukan hukum dengan hukum-hukum tersebut, kitab suci Taurat tersebut, oleh para nabi-nabi di kalangan Bani Israel, di kalangan anak-anak cucu Israel. Alladzina aslamu lilladzina hadu, yang mengambil hukum dengannya kitab Taurat oleh para nabi di kalangan Bani Israel yang mereka telah beragama Islam. Artinya mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.
Siapa yang di antara orang-orang Yahudi yang mengambil hukum Taurat adalah keturunan Yahudi yang masuk dalam kelompok para nabi. Mereka lah yang konsisten mengamalkan, mempraktekkan hukum Taurat yang sebenarnya, dan mereka tidak menyembunyikan kebenaran di dalam kitab suci Taurat. Nah, lilladzina hadu wal rabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Lilladzina hadu rabbaniyuna wal ahbar, bagi orang-orang Yahudi dan rabbaniyun, para ulama-ulama di antara mereka orang-orang Yahudi, wal ahbar, dan para fuqaha dan ahli hukum tentang kitab suci Taurat, dengan sebab sesuatu yang mereka tutupi, dengan sebab sesuatu yang mereka jaga, niscaya menjaga akan mereka Allah, menjaga akan mereka juga Allah. Apa yang mereka pegang, yang mereka jaga tersebut, min kitabillah, daripada kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya di sini Taurat. Ayubadiluhu, mereka jaga agar jangan sampai mereka menukar isi yang terdapat dalam kitab suci Taurat. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka adalah para saksi-saksi yang bersaksi ke atasnya kitab suci Taurat, bahwa sungguh isi yang terdapat di dalamnya adalah hak kebenaran. Fala takhshawun nas, maka janganlah engkau khawatir kepada manusia-manusia, wahai orang-orang Yahudi, fi izhar ma indakum min na'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajam wa ghairihima, dalam penjelasan tentang hukuman rajam, demikian juga tentang dijelaskannya di dalam kitab Taurat tentang na'at Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian takut wahai orang-orang Yahudi dengan manusia-manusia yang lain. Ketika dijelaskan dalam kitab suci Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan tentang diberlakukannya hukuman rajam, jangan kalian takut. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang istiqomah, yang yakin, yang lurus. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, jangan khawatir, jangan takut dengan kelompok manusia Yahudi yang tidak beriman. Nah, mereka takut dengan raja, mereka sembunyikan hukum raja. Mereka takut ada Nabi Muhammad nanti dengan sifat-sifatnya, mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab suci Taurat. Jangan takut dengan mereka yang menyembunyikan kebenaran dalam Taurat tersebut. Wakhshawni, takutlah kalian akan diriku, kata Allah Ta'ala. Takut di dalam menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci Taurat. Sifat dari Muhammad disebutkan dalam Taurat, disembunyikan, ayatnya dihilangkan. Ada hukum raja berlaku, mereka hapus ayat yang bercerita tentang hukum raja. Jangan takut, jangan takut kepada mereka. Justru kalian harus takut kepadaku kalau kalian menyembunyikan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian mempertukarkan ayat-ayatku itu, menjual belikan ayat-ayatku itu dengan harga yang sedikit sekali tidak bernilai, ialah dunia. Karena ingin selamat dunia, karena ingin tidak terbusur jabatan, karena takut nanti jangan sampai tidak selamat nyawanya. Kemudian kalian tutup ayat-ayat yang bercerita tentang rajam, tentang sifat Nabi Muhammad dan hukum-hukum yang sebenarnya, tapi kalian sembunyikan. Nah, berarti mereka lebih mementingkan perkara dunia. Jangan kalian jual belikan ayat Allah Ta'ala, kalian sembunyikan demi untuk kepentingan duniawi kalian. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukuman
putusan yang Allah Ta'ala telah turunkan di dalam kitab sucinya, maka mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Artinya termasuk di dalamnya orang yang menyembunyikan hukum yang sudah benar di dalam kitab Taurat. Wa qatabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan telah mencatat oleh kami, mewajibkan maksudnya oleh kami di atas mereka orang-orang Yahudi di dalam kitab suci Taurat yang diturunkan kepada mereka. Kami catat, maksudnya kami wajibkan di atas mereka bahwa hukuman daripada nyawa dibalas nyawa. Anna nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Itu hukuman di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam dalam kitab suci Taurat. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, maka hukumnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Ini hukum Allah, bukan dendam. Biasanya kalau sudah lihat anaknya dibunuh kan marah ketika si pembunuh itu lenggang-lenggang sana kemari. Dan dimasukkan hukuman penjara 12 tahun, habis itu keluar dia ngopi-ngopi, anak kita udah mati. Masih ada dendam. Maka hukum di dalam Taurat itu jiwa dibalas jiwa. Idza qatalaha, jika membunuh oleh dia akan jiwa orang yang tak bersalah. Jadi orang tak bersalah dibunuh, diambil nyawanya. Wal aina bil aini, mata dibalas mata. Mata dibalas mata. Jadi kalau ada orang menembak mata kita buta kanan, kita pergi ke pengadilan, maka hakim akan memutuskan tembak juga matanya sebelah kanan. Itu hukumannya. Baru impas. Impas. Ya. Kalau kayak mana? Orang tembak mata kita udah buta. Bawa ke pengadilan. Di pengadilan nanti hukumannya 6 bulan penjara. Dan kita udah bocor, udah gak bisa melihat. Kemudian wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Ya, hidung balas hidung, Ibu. Kalau orang berkelahi patah hidung, itu yang kasih patah hidung kita. Bawa ke pengadilan, hakim putuskan balas, patahkan hidungnya. Maka kita takut kalau kita menganiaya orang, karena balasan aniaya kita kepada orang akan kena kepada kita. Ini ceritanya aniaya. Ini ini menganiaya, menzalimi. Orang yang dizalimi dia minta hukum itu kepada hakim, bukan dia datang langsung balas pukul, bukan. Dia datang ke hakim dulu. Hakim yang adil akan memutuskan sesuai dengan hukum dalam kitab Taurat. Seperti ini hukumnya. Nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung. Dan telinga dibalas dengan telinga. Kalau kita ada kasus di masyarakat bertengkar, tiba-tiba ada salah satu mengambil pisau kemudian dipotong telinga kita. Maka kita datang ke hakim diminta yaitu keadilan. Maka hakim harus memutuskan telinga dibalas telinga. Telinga mana yang dipotong? Kanan. Tangkap dia, kemudian balas, potong telinga kanannya. Wasinni bisinni, gigi dibalas gigi. Gigi dibalas gigi. Jadi kalau kita berkelahi di tubuh, gigi kita patah. Gigi mana yang patah? Gigi depan. Lapor ke hakim akan putuskan ditengoknya mana gigi kamu yang patah, depan. Sekarang balas, cabut giginya. Suruh cari. Yang baru adil kan? Ini kan hukum Allah ini betul-betul adil, betul-betul orang merasa impas, gak ada dendam sudah itu. Nah, wal juruha qisasun, dan luka-luka itu ada dua pendapat, yaitu pertama qisas, yaitu ditetapkanlah hukumannya orang-orang yang luka-luka itu dibalas dengan diputuskan padanya jika memungkinkan, seperti tangan dan kaki. Dan seumpama demikian, dan sesuatu yang tidak memungkinkan padanya untuk ditetapkan hukuman, dan inilah hukumnya.
wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrar fi syar'ina. Dan ini bermula hukuman ini meskipun telah diwajibkan ke atas mereka orang-orang Yahudi, tetapi hukum ini juga berlaku di dalam syariat kita, syariat Islam. Jadi ini berlaku juga di dalam syariat Islam. Hakim tidak berani, hakim sekarang buat hukum seperti ini. Nah, nggak ada. Kecuali kasus pemerkosaan, kemudian pembunuhan, itu baru hukuman mati ya. Hukuman mati. Pemerkosaan, pembunuhan, anak-anak kecil diperkosa kemudian dibunuh. Itu hukumannya itu ada dua, hukuman seumur hidup, kalau bukan seumur hidup hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia ini tembak ya. Ya, tembak gitu ya. Hukuman mati tembak, ditutup matanya, ditaruh di kursi, kemudian ada penembak jitu, mereka tembak dor, meninggal ya. Tidak ada tembak penggal leher. Kalau di Arab Saudi, itu qisas. Itu hukuman matinya adalah penggal leher, potong kepalanya. Nah, udah masuk demam. Oke, kolam. Penjelasan ini banyak sekali di dalam, tapi kita maju lagi Ibu ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Barang siapa yang bersedekah dengan kisas yang berlaku kepada dirinya, maka itu merupakan kafarah bagi apa yang ia datangkan. Artinya begini, ada orang-orang yang dizolimi, saudaranya meninggal dunia, kemudian dibunuh, meninggal dunia karena dibunuh oleh pihak keluarga dari almarhum. Tidak dendam. Jadi mereka berkata kepada hakim, tidak masalah hakim, kami memaafkan dia dan kami tidak menuntut balasan, cuma ada denda. Denda saja, nggak apa-apa. Maka boleh ini atas permintaan daripada ahli kerabat yang meninggal dunia memaafkan, maka yang mestinya nyawa dibalas nyawa tidak diberlakukan oleh hukum atas permintaan daripada pihak keluarga korban. Berarti ini dikatakan dalam ibarat Al-Quran, faman tasaddaqa, siapa yang bersedekah dengan kisah yang mestinya ditetapkan kepada orang yang membunuh kerabatnya, maka itu merupakan kafarah, penebus dosa bagi orang yang dibunuh secara zalim. Jadi itu menjadi tebusan dosa. Jadi orang yang meninggal dunia kan ada dosa. Karena dia bukan malaikat, bukan nabi kan? Ya, bisa menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena dia dibunuh dengan cara yang zalim oleh pihak kerabat, tidak menuntut kepada hakim, dibalas bunuh juga. Maka kalau orang yang membunuh tidak dimaafkan oleh kerabatnya, tidak dihukum dengan dibunuh juga, maka itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa bagi almarhum yang dibunuh secara aniaya. Nah, ini cara kita dapat. Nah, biasanya kalau itu berlaku juga semasa konflik itu kan banyak orang yang dibunuh yang nggak bersalah gitu. Tapi memang tidak ada hukuman. iya, kalau tidak ada hukuman, kalau kita tutup pun tidak ada hakim, tidak ada pengadilan yang akan memutuskan dia harus dibalas, dibunuh. Nah, berarti kalau begitu sudah kembalikan. Kalau dalam posisi orang yang sabar, dia akan kembalikan, dia maafkan saja. Karena maafnya itu kembali kepada yaitu almarhum yang meninggal dunia, dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dendam, berarti dendamnya kita ini tidak
Pertama, manfaat untuk penetapan hukum tidak terjadi karena tidak mungkin kita melapor kepada hakim, kemudian hakim akan mencari si pelaku pembunuh tersebut karena orang-orang dia juga. Tidak bisa kita harapkan keadilan. Kita tuntut pun tidak akan sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau kita tuntut tidak sesuai dengan harapan, mana lebih baik dengan kita sedekah saja. Nyawa adik kita tuh dibunuh, dianiaya, udahlah kita tuntut ke pengadilan, kayaknya nggak ada harapan. Kita sedekah saja. Sedekah artinya nggak usah kita tuntut di dunia. Udahlah, nggak usah kita tuntut. Berarti apa yang kita harapkan dari Allah Ta'ala balasannya, dosanya ya Allah hapus semua ya Allah. Nah itu menjadi kafarah. Jadi penebus dosa. Nah itu jalan keluar kalau kita tidak mendapatkan keadilan. Atau kita bisa menuntut keadilan tapi kita sungguh lapang hati kita. Sungguh lapang hati kita karena kita tidak ada sedikit dendam pun, cuma ya Allah kasih sadarlah orang itu. Itu luar biasa orang sabarnya. Itu jarang seperti itu. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukuman dengan apa yang hukum